Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Serta pemirsa, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Seperti yang kita ketahui, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini kita telah membangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun pada periode pertama, yakni tahun 2015 hingga 2019, dan 7 PLBN dan 8 PLBN lainnya dibangun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh lagi apa saja program yang telah dilakukan oleh BNPB, kita saat ini akan berdiskusi bersama dengan PLT Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPB, Ibu Siti Metrianda Akuan. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Anda. Selamat malam Mbak Mona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung dalam Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Bu Anda, ini sudah 1 dekade atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kita melihat berbagai kegiatan, berbagai program telah dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selama 10 tahun ini, Bu, Anda secara ringkasnya keseluruhan dari program yang telah dijalankan oleh BNPB ini seperti apa, Ibu? Baik Mbak, terima kasih Mbak Mona. Mungkin sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa BNPB adalah badan yang mengkoordinasikan 27 kementerian lembaga dan 15 provinsi perbatasan untuk melakukan pengelolaan di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mungkin saya boleh share screen sedikit. Ini ada wilayah negara Indonesia. Saya memperlihatkan bagaimana BNPB mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan seperti apa batas wilayah negara kita dan kawasan perbatasan kita. Mungkin bisa share screen Mbak Tika sedikit peta batas wilayah kita. Saya memperlihatkan ada 27 kementerian lembaga dan ada 15 provinsi kawasan perbatasan. Yang semuanya itu merupakan tanggung jawab BNPB untuk melakukan koordinasi pengelolaan di batas wilayah negara maupun di kawasan perbatasannya. Bisa kita lihat di sini Mbak Mona bahwa sebenarnya kadang-kadang kita cuma ingat bahwa batas wilayah negara itu adalah batas wilayah darat. Sebenarnya kita berbatasan di wilayah darat itu hanya dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste atau RDTL. Tetapi sebenarnya kita mempunyai batas wilayah negara itu dengan 10 negara tetangga, mulai dari India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, PNG, Timor Leste, dan juga Australia. Ada 10 negara yang kita harus kelola wilayah perbatasannya dengan sebaik-baiknya. Nah, di batas wilayah negara ini, baik yang berbatasan langsung di wilayah darat maupun di wilayah laut, kita memiliki yang disebut kawasan perbatasan, yaitu daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga maupun yang secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah tetangga. Nah, ini saya memperlihatkan sedikit. Di sini ada batas wilayah daratnya, ada batas wilayah laut. Kalau di batas wilayah darat, ini secara pasti kita lihat garis batas wilayah daratnya. Kalau di laut ada 2 sebenarnya garis batas itu. Garis batas berdaulat dan garis batas kedaulatan. Kedaulatan jelas batas teritorial kita adalah batas kedaulatan, sedangkan batas berdaulat adalah batas wilayah zona ekonomi eksklusif yang kita sebut ZEE, lalu dengan batas landas kontinen. Batas landas kontinen juga merupakan batas berdaulat. Nah, saya memberikan gambaran dulu bagaimana kita mengelola begitu luasnya garis batas darat kita itu ada lebih kurang 3.000 kilometer. Sedangkan laut kita berbatasan dengan 108.000 kilometer dengan garis panjang garis pangkalnya itu 13.000. Jadi begitu luasnya batas wilayah negara kita ini, kalau tidak dikelola dengan baik, maka mungkin ada pulau-pulau kita, bisa ada pulau-pulau kita yang hilang tanpa kita ketahui. Nah, ini yang kita kelola Mbak Mona. Jadi bukan hanya di darat atau bukan hanya masalah titik-titik perlintasan yang ditandai dengan pos lintas batas negara, tetapi juga sepanjang garis batas itu ada yang disebut kawasan perbatasan.
Nah, ini mungkin garis besarnya dulu sudah saya sampaikan. Lalu kami dari BNPP melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan menyusun satu dasar hukum yaitu yang kita sebut rencana induk untuk pengelolaan batas wilayah negara kita. Ini saya memberikan gambaran lagi bagaimana BNPP itu berkoordinasi dengan 27 kementerian lembaga dan pengarahnya adalah dari Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian dan Kemenko bidang PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Nah, lalu di BNPP itu sendiri ada 3 kedeputian. Yang pertama adalah Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, lalu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, serta yang terakhir Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Nah, ini yang kita lakukan adalah melakukan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan 27 kementerian lembaga dengan dasar hukum yaitu tadi rencana induk pengelolaan batas wilayah negara yang melakukan intervensi di mana kementerian lembaga ini melakukan intervensi pembangunan dalam mengelola kawasan perbatasan dan batas wilayah negara tersebut. Mungkin itu dulu ya Mbak ya. Nah, lalu Baik. Mbak Mona mungkin lebih lanjut apa saja yang dilakukan BNPP di zaman Presiden Jokowi yang luar biasa ini. Kita lihat bahwa mungkin next Mbak, next di ininya saja di pointernya. Nah, ini dia. Di 2015-2019 kita melakukan intervensi terhadap 13 provinsi, 41 kabupaten kota, 187 lokasi prioritas, dan 10 pusat kawasan strategis nasional untuk membangun di kawasan perbatasan. Sedangkan di 2020-2024 kita melakukan intervensi terhadap 15 provinsi kawasan perbatasan yang saat ini setelah pemekaran Papua menjadi 19 provinsi kawasan perbatasan, 54 kabupaten kota, 222 lokasi prioritas yang ditandai dengan kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan, lalu 18 PKSN, 14 PPKT yaitu pulau-pulau kecil terluar dan 26 pos lintas batas negara. Mungkin saat ini sudah eksis ini 15 pos lintas batas negara. Mungkin ini lokus areanya Mbak. Lalu next. Apa saja yang sudah dilakukan pengelolaan batas wilayah negara? Ini saya memberikan contoh-contoh koordinasi pengelolaan di batas wilayah negara. Di batas wilayah negara saya katakan bahwa kita melakukan intervensi pengelolaan kawasan perbatasan pada 15 provinsi. Itu tadi 15 provinsinya. Lalu apa saja aspek-aspek atau isu-isu strategis dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Yang pertama adalah dalam hal penetapan batas wilayah negara. Nah, kita memang belum tuntas menyelesaikan batas wilayah negara kita, masih ada beberapa subsegmen yang belum kita selesaikan, baik itu di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Utara. Lalu yang kedua dalam aspek pertahanan keamanan dan ketertiban wilayah negara, aspek manajemen kerjasama lintas batas negara di mana sudah terbangun 15 pos lintas batas negara, lalu aspek penataan ruang kawasan perbatasan, next. Aspek pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, aspek pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, dan aspek sosial dan pelayanan. Mungkin ini Mbak yang utamanya ingin saya sampaikan mengenai isu-isu strategis pengelolaan batas wilayah negara. Dan mungkin kalau pertanyaan Mbak adalah apa saja yang sudah kita lakukan, maka aspek-aspek inilah yang kita kejar untuk menyelesaikan atau melakukan pengelolaan di kawasan perbatasan dan apa saja capaiannya mungkin kita bisa lihat sementara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Lalu yang pertama adalah contoh-contoh koordinasi pengelolaan batas wilayah negara. Kita sudah melakukan pembangunan 890, coba Mbak tolong tadi di pointernya. Baik Bu Anda, berarti dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah melakukan berbagai program, salah satunya tadi Ibu menyebutkan ada di aspek ekonomi, lalu ada pembangunan infrastruktur, serta aspek sosial dan pelayanan masyarakat. Hal lain yang telah dilakukan mungkin ada tambahan Bu Anda?
Ya, ini saya tadi menyatakan itu di kawasan perbatasan. Lalu di batas wilayahnya sendiri, kita sudah menyelesaikan berbagai perundingan dengan negara tetangga, Malaysia, dan juga RDTL. Dan kalau dengan PNG kita sudah selesai batas wilayahnya, dengan Malaysia kita masih ada tersisa 4 subsegmen yang belum dilakukan pembahasan di Kalimantan Barat, tetapi sisanya di Kalimantan Utara sebenarnya kita sudah melakukan pembahasan yang cukup serius dan kita sudah mencapai MOU eh, yaitu di daerah Simantipal dan subsegmen C500 sampai C600. Jadi sebenarnya di Kaltara kita tinggal sedikit lagi, kita sudah hampir tuntas 100%, sedangkan di Kalimantan Barat kita masih menyisakan 4 subsegmen yang masih perlu dibahas. Nah, apa saja capaiannya? Kita sudah terbangun di zaman Bapak Jokowi ini 320 pilar dibangun pada era BNPB rencana 2024 dan rencana 2024-2029 ada lagi rencana untuk 40 pilar yang akan kita bangun. Jadi seluruh pilar yang berjumlah 20.672 pilar itu sebagian besar telah dibangun pada era BNPB dan selanjutnya untuk 2024-2029 akan kembali dibangun secara bertahap yaitu pilar-pilar yang merupakan pilar batas perapatannya. Lalu untuk next. Mungkin saya langsung ke ininya saja, Mbak, pointers untuk apa saja yang sudah dilakukan pada 2011 dan 2024 yang tertulis Mbak Tika, yang ini. Maaf ya Mbak, ini kayaknya agak lambat ininya, proyektornya. Iya, silakan Ibu. Mbak Tika. Iya. Ini kemarin adalah peresmian terakhir 7 pos lintas batas negara yang diresmikan di PLB Napan, Provinsi Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Seluruhnya ada 7 yang baru, semuanya diresmikan secara simbolik di PLB Napan. Nah, ini dalam yang D. Baik, kalau kita berbicara mengenai PLBN, 7 PLBN yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, di sana Presiden juga menekankan ya Bu Anda bahwa dengan adanya PLBN ini bisa melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Anda tadi yang merupakan salah satu tujuan ya dari atau program dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Betul sekali Mbak, jadi kita berharap dengan pembangunan PLBN ini akan menjadi sentra pertumbuhan perekonomian masyarakat, mengembangkan kehidupan perekonomian yang lebih baik di masyarakat di kawasan perbatasan. Selain itu mungkin kita bisa melihat bersama menyaksikan bahwa pembangunan PLBN di daerah kawasan perbatasan yang menjadi titik lintas batas negara ini akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian di kawasan perbatasan. Hal lain mungkin bisa kita lihat dari, kita bisa lihat yang D, Mbak Tika. Pengelolaan batas wilayah negara kawasan perbatasan tahun 2011 sampai 2024. Selain melakukan pembangunan patok-patok tadi, identifikasi tanda batas, hasil pelaksanaan identifikasi PR, mungkin kita bisa langsung yang masalah perekonomiannya dalam bidang pengelolaan potensi. Koordinasi kita dengan infrastruktur kawasan perbatasan ini nomor 2 ya, nomor 2. Nah, ini bisa kita saksikan di sini. Yang pertama dari hasil koordinasi kita dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai negara kepulauan, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, ini estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Dari 11 wilayah penangkapan perikanan, 9 diantaranya berada di kawasan perbatasan. Jadi kita bisa melihat potensi yang sangat besar ini ada di daerah perbatasan kita yang kita harapkan dengan pengelolaan yang baik, maka
potensi kawasan perbatasan ini bisa dioptimalkan hasilnya menambah kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Lalu selanjutnya potensi pariwisata. Nah, ini juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, potensi objek daya wisata yang luar biasa. Mungkin ini kita kendalanya adalah masalah konektivitas yang masih belum baik di wilayah perbatasan, tapi secara keseluruhan wilayah perbatasan ini sangat layak untuk dikembangkan potensi pariwisatanya. Ya, next. Lalu selain potensi pariwisata di sini ada perindustrian, Kementerian Usaha Kecil Menengah yang juga kita usahakan untuk terus dikembangkan, yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dengan capaian 694 IKM. Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di perbatasan juga kita mengembangkan kegiatan koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM ini memiliki program kegiatan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi dengan dilaksanakan 1 unit pada tahun 2022. Namun target yang ditetapkan adalah 10 unit. Serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koperasi dan UMK dengan target 420 orang telah terrealisasi sebanyak 7.202 orang. Ini mungkin hal-hal yang kita lakukan selain untuk kegiatan koperasi dan UKM juga kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menuntaskan peraturan Presiden tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara (RTRKPN). Ini beberapa peraturan sudah diresmikan menjadi Perpres. Lalu next, terakhir mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini juga kita melakukan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kawasan perbatasan negara berupa program kualitas lingkungan hidup dan program pengelolaan berkelanjutan. Ini ada beberapa kegiatan pengelolaan yang saya sampaikan, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, baik, berarti Bu Anda, BNPP telah melakukan berbagai kerjasama, koordinasi dengan kementerian lembaga terkait seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jika itu adalah pencapaian atau program-program yang telah dilakukan, kita ingin membahas di sini Bu Anda, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh BNPP selama 10 tahun belakang ini. Kan kalau kita membicarakan mengenai perbatasan, tentu ada 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah di 2 negara dan juga masyarakat yang ada di 2 negara perbatasan tersebut. Apa saja permasalahan yang kita hadapi selama 10 tahun ini dan bagaimana BNPB dalam menangani permasalahan tersebut, Bu Anda? Ya, mungkin kami sudah mengelompokkan beberapa permasalahan yang kami hadapi, yaitu yang pertama dalam penetapan batas wilayah negara. Tadi kita mempunyai permasalahan belum tuntasnya baik itu batas darat maupun batas laut, tetapi ini progresnya terus baik, artinya walaupun masih belum tuntas tapi terus berprogres untuk penyelesaiannya. Yang kedua adalah masalah pertahanan, keamanan, dan ketertiban wilayah negara. Ini juga kita tetap berkoordinasi dengan baik untuk pertahanan keamanan kita. Lalu manajemen kerjasama lintas batas negara, terutama di PLBN, karena PLBN itu sebenarnya pos lintas batas negara yang secara resmi kita kembangkan kedua negara. Tetapi sebenarnya ada juga yang disebut pos lintas batas negara yang bukan pos lintas batas negara yang bukan secara resmi, bukan secara maksudnya belum menjadi pos lintas batas negara, tapi kita sebut dia pos lintas batas konvensional atau tradisional. Nah, yang memang sebelum pos lintas batas negara ini terbangun memang sudah terjadi perlintasan antara kedua negara ini. Masyarakat kedua negara memang sudah melintas sejak zaman dahulu. Ini tentu saja lintas-lintas batas seperti ini harus kita tertibkan karena ada yang kita sebut juga selain pos lintas batas negara, pos lintas batas tadi konvensional dan tradisional, ada juga yang kita sebut jalur-jalur tidak resmi. Jalur-jalur tidak resmi ini adalah jalur-jalur yang ada di antara perbatasan tersebut yang tidak secara resmi, tidak disepakati oleh kedua negara, tetapi sudah menjadi titik-titik perlintasan masyarakat di kedua negara yang
eh, menjadi tempat perlintasan untuk kehidupan. Artinya sudah biasa masyarakat bekerja di melintasi batas, sudah biasa masyarakat itu mencari nafkah atau berdagang melintas di jalur-jalur tradisional atau jalur tidak resmi seperti itu. Lalu yang keempat atau penataan ruang kawasan perbatasan, yang kelima pemerataan pembangunan kawasan perbatasan dan sosial dan masalah pelayanan. Ini mungkin masalah yang kita deskripsikan sebagai permasalahan yang terjadi baik itu di batas wilayah negara maupun di kawasan perbatasan. Nah, untuk menghadapi permasalahan perbatasan, kita melakukan diplomasi perbatasan, border diplomasi yang mencakup penetapan batas wilayah negara, darat, laut, dan pengelolaan masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Lalu beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran wilayah perbatasan adalah patroli keamanan, baik itu patroli darat, laut, dan udara, dan kerjasama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan. Selain itu, pemerintah Indonesia mengelola perbatasan dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta memperkuat stabilitas Polhuk Hankam dan transformasi pelayanan publik. Ini mungkin hal-hal global yang kami lakukan di BNPP, Mbak Mona. Baik. Adapun permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan ini ada uraiannya sendiri. Baik, berarti beberapa permasalahan yang dihadapi dari BNPP selama 10 tahun belakangan ini telah menemukan solusi. Salah satunya tadi Indonesia melakukan berbagai pendekatan komunikasi dengan negara-negara perbatasan seperti yang Bu Anda sampaikan tadi. Baik, Bu Anda tadi sudah berulang kali menyampaikan mengenai pembangunan ekonomi baru, pusat-pusat ekonomi baru. Kira-kira masih ada lagi Bu strategi yang dilakukan oleh BNPP atau strategi pembangunan ekonomi yang belum terlaksana, dan ini juga menjadi PR ke depannya bagi BNPP dalam hal perbatasan negara, Bu Anda? Iya, kami terus mengembangkan, mengidentifikasi wilayah kawasan perbatasan untuk membangun sampai ke desa-desa. Walaupun saat ini kami masih konsentrasi untuk lokasi prioritas atau kecamatan di kawasan perbatasan, tetapi next ke depan kita akan lebih lagi fokus untuk tidak hanya sampai tingkat kecamatan, tapi sampai tingkat desa. Di sini strategi pengelolaan kawasan perbatasan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik itu di kecamatan maupun sampai desa, adalah membangun infrastruktur pendukung, membangun akses jalan yang baik, fasilitas transportasi yang memadai, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu selain itu kita meningkatkan kapasitas SDM, melakukan pelatihan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan profesionalisme di kawasan perbatasan. Lalu membuka akses pasar, Mbak, mengembangkan jaringan distribusi, promosi, dan pembukaan akses perdagangan lintas batas. Lalu memberikan bantuan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro di daerah perbatasan, dan yang terakhir menyelenggarakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Hal tersebut juga sejalan dengan 8 misi Cita Presiden Wakil Presiden terpilih tahun 2024-2029. Jadi ini hal-hal yang kita kembangkan dari 8 misi Cita Presiden kita. Gitu, Pak. Baik, Bu Anda, ini terakhir kita sudah banyak sekali membahas mengenai apa saja upaya program, permasalahan, dan pembangunan telah dilakukan oleh BNPP selama 10 tahun ke depan. Terakhir kita minta closing statement dari Bu Anda mengenai program-program upaya dan juga harapannya untuk tahun berikutnya dalam hal pembangunan di wilayah perbatasan. Mungkin singkat saja, silakan Bu Anda. Kami visi BNPP ya Mbak ya, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara. Dari sudut pandang pertahanan keamanan sebagai belanda depan negara, pembangunan di kawasan perbatasan sangat penting demi memperkuat upaya penegakan kedaulatan serta dalam rangka penegakan pertahanan dan keamanan dari ancaman transnational crime, kejahatan internasional. Lalu gini Mbak, yang paling penting adalah kami BNPP punya komitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas. Dan Indonesia Emas itu tidak mungkin terwujud jika tidak ada pembangunan, tidak ada kesejahteraan, mulai dari desa dan kawasan perbatasan. Untuk
Ya. closing statement saya yang terakhir. Ya, terima kasih Mbak. Baik, baik Bu Anda, tentu kita seluruhnya berterima kasih juga kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan selama 10 tahun ini telah memberikan berbagai kontribusi yang maksimal untuk mempertahankan dan mengamankan seluruh pengelolaan perbatasan negara di Indonesia. Terima kasih Bu Anda sudah hadir dan berdiskusi dalam Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita akan update lagi informasi berikutnya dalam Dialog Kominfo Newsroom selanjutnya. Terima kasih Ibu, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak Mona, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.